Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Primadias Pratama, NPM saya 100 400 14 168. Saya dari Fakultas Hukum. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan karya ilmiah saya yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penjualan Satwa yang Dilindungi Owa Jawa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Latar belakang saya, Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam keanekaragaman hayati. Salah satunya satwa. Dari berbagai macam satwa yang hidup di Indonesia, terdapat satwa endemik yang berasal dari Jawa Barat, yaitu owa Jawa. Owa Jawa merupakan satwa yang memiliki sifat monogami, yang artinya owa Jawa selalu setia terhadap pasangannya. Hal tersebut mengakibatkan populasi satwa owa Jawa di alam semakin menurun. Selain itu, owa Jawa sering diburu untuk diperjualbelikan sebagai binatang peliharaan. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan owa Jawa sebagai satwa yang dilindungi melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 106. Identifikasi masalah saya yang pertama, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjualan satwa owa Jawa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yang kedua, bagaimana efektivitas penegakan hukum pidana mengenai penjualan satwa owa Jawa menurut hukum positif di Indonesia. Tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjualan satwa yang dilindungi owa Jawa menurut hukum positif Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum pidana mengenai penjualan satwa dilindungi owa Jawa di Indonesia menurut hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang saya gunakan, metode pendekatan saya menggunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian saya menggunakan deskripsi analitis. Sumber data saya menggunakan studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisa data saya menggunakan kualitatif normatif. Dalam kali ini, saya menggunakan beberapa teori untuk mencapai tujuan dari penelitian saya. Yang pertama, tinjauan umum mengenai hukum pidana yang terdiri dari pengertian hukum pidana, pengertian tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan teori efektivitas hukum. Yang kedua, tinjauan umum mengenai satwa yang terdiri dari pengertian satwa primata owa Jawa, perlindungan satwa menurut hukum nasional, perlindungan satwa menurut hukum internasional. Yang ketiga, tinjauan umum mengenai lingkungan hidup dan konservasinya yang terdiri dari pengertian lingkungan hidup, teori kedaulatan lingkungan, pengertian dan jenis konservasi, dan kegunaan konservasi dan sumber daya alam hayati. Hasil penelitian saya, pertanggungjawaban pidana pelaku penjualan owa Jawa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sebelum dapat dijatuhkan hukuman pidana bagi pelaku penjual satwa owa Jawa, pelaku harus memenuhi tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk dapat dijatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku penjualan satwa dilindungi, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa pelaku menyadari kesalahannya dan pelaku melakukan tindakan melawan hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Maka pelaku dapat diminta pertanggungjawaban pidana karena pelaku telah menjual satwa yang dilindungi di mana owa Jawa dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Nomor P 106 Menkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekjen Kum titik 1 12/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 20 Menkum Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekjen Kum titik 1 6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dalam peraturan tersebut disebutkan dalam lampiran mengenai jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Salah satunya dalam lampiran nomor 68 terdapat Hydrus molocus
owa Jawa. Oleh karena itu, pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dengan menjual satwa dan dapat dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya, dan serta pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Yang kedua, efektivitas penegakan hukum pidana mengenai penjualan satwa owa Jawa menurut hukum positif Indonesia. Efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1900 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya terhadap penjual satwa yang dilindungi owa Jawa sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri. Efektivitas sering disebut sebagai tolak ukur dalam sejauh mana penegak hukum berhasil dalam menjalankan undang-undang dan ditaati oleh masyarakat. Berdasarkan pengamatan serta data yang diperoleh sebagai kajian oleh penulis, bahwa tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi, yaitu owa Jawa, masih terus terjadi. Terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai alat ukur efektivitas hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya, diantaranya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan budaya. Kesimpulan dari penelitian ini, pertanggungjawaban tindak penjualan satwa yang dilindungi owa Jawa tersebut dapat dipertanggungjawabkan, diberikan atau dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi hanya diatur dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara saja. Tidak ada batasan ancaman minimal pidana sehingga hakim tidak mempunyai patokan yang jelas dalam mengambil keputusan terhadap pelaku penjualan satwa owa Jawa. Dalam memberikan putusan terhadap pelaku penjualan satwa owa Jawa, kebanyakan hakim selalu memberikan vonis yang lebih ringan dari tuntutan jaksa. Seperti putusan Pengadilan Negeri Bandung terhadap pelaku penjualan satwa owa Jawa yang divonis 9 bulan penjara dan denda 1 juta rupiah dengan subsidiar 1 bulan penjara. Hal ini tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku penjualan satwa ilegal. Efektivitas dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya belum dapat dikatakan efektif karena tidak memberikan efek jera dikarenakan sanksi hukum yang dinilai terlalu ringan bagi pelaku tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi. Kurang aktifnya penegak hukum dalam melakukan kontrol terhadap aktivitas penjualan satwa yang dilindungi mengakibatkan munculnya modul dan motif baru. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan mengenai larangan penjualan satwa yang dilindungi, sehingga mengakibatkan penjualan satwa yang dilindungi owa Jawa semakin marak terjadi. Dengan hasil analisis ini, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa efektivitas dari penegakan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 kurang efektif. Saran dari penelitian saya, selain dari peraturan yang ada, seharusnya ada peraturan yang menunjang untuk menjera para pelaku untuk mendapatkan efek jera. Dari kesimpulan di atas, sudah seharusnya ada perubahan undang-undang yang mengatur penjualan satwa yang dilindungi dengan sanksi yang lebih berat. Yang kedua, penegak hukum harus bersifat aktif dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat dalam hal perbuatan penjualan satwa yang dilindungi. Selain itu, pemerintah harus lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan yang melarang penjualan satwa yang dilindungi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.